Terima kasih Pak Robert Tarigan, sungguh memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, satu lagu menjelang masuk ke ruang kesaksian. Nanti kita akan mendengar kesaksian pertama yang disampaikan oleh teman kita Bapak Benyamin Bambang Juwono. Silakan Bu Rina Tarigan. Mari kita menyanyikan lagu yang membangkitkan kita untuk kita bersaksi. Kita menyanyikan lagu bersaksi terus sampai Tuhan datang. Luar biasa. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rina. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan diberkati oleh kesaksian dari teman kita Bapak Benyamin Bambang Juwono. Saya persilakan waktu 15 menit. Pak Benyamin boleh menyampaikan kesaksian. Mungkin perkenalkan diri dulu Pak secara singkat baru masuk ke kesaksian. Silakan Pak Benyamin. Baik, shalom saudara sekalian, selamat malam. Nama saya Benyamin Bambang Juwono. Saya melayani Tuhan di organisasi penginjilan The Gideon International. Saya sendiri seorang businessman. Ya, tapi saya menginjil melalui The Gideon International, yaitu yang kami membagikan Alkitab di sekolah-sekolah, di rumah sakit, di penjara, di TNI Polri, di hotel-hotel. Nah, kesaksian saya malam ini adalah tentang karakter Bapak kita yang merupakan Bapak yang baik. Ya, dalam setiap situasi apapun, ya, karakter Bapak kita tidak pernah berubah. Dia Allah yang baik. Ya. God is good all the time. All the time God is good. Ya, pada tahun 2017 saya ikut satu misi yang namanya Bible Blitz, yaitu kami membagikan Alkitab serentak di Papua. Dan kebetulan saya memilih area di Jayapura dan di Wamena. Teman-teman saya ada di lokasi lain, ada banyak disebar di beberapa tempat, tapi saya memilih di Jayapura. Dan waktu itu hari Senin saya sampai di sana, dan Senin dan Selasa kami membagikan Alkitab di Jayapura. Hari Rabu saya dan teman saya satu orang berangkat ke Wamena. Wamena itu tempatnya di atas gunung di tebing, sehingga hanya bisa ditempuh dengan pesawat kecil. Dan kami sampai di sana, lalu kami bermalam di Wamena, ya, untuk kami pulang lagi besok Kamis siangnya. Kami seharian karena Wamena itu tidak besar. Lalu kami mulai pagi hari, pagi jam 7 kami sudah mulai membagikan Alkitab mulai dari SD, ya, sekolah SD, mulai pagi hari. Dan kira-kira jam 8.30 teman kami yang yang mendampingi kami dari Wamena itu mendapatkan berita buruk, yaitu ada pesawat Trigana Air yang jatuh tergelincir sehingga menyebabkan landasan tidak bisa dipakai. Sehingga bandara atau landasan itu
sepertinya tidak bisa digunakan untuk pesawat datang dan pergi ke Wamena. Nah, berita itu cukup mengejutkan karena saya harus kembali siang itu, dan besoknya sorenya saya ada pembagian Alkitab di Universitas Cendrawasih di Jayapura. Hari Jumatnya besok saya sudah punya tiket dari Wamena, Fak-Fak, Denpasar untuk hadir dalam pertemuan Full Gospel Business and Fellowship di Denpasar. Sehingga wow, saya melihat bahwa ini berita yang tidak baik. Tapi saya memutuskan bahwa saya tidak fokus kepada masalah. Ya, saya tidak tahu situasi di sana. Saya memutuskan untuk fokus kepada menyelesaikan pelayanan saya di sana. Saya bagi Alkitab terus dari SD, SMP. Saya selesaikan. Saya tidak terpengaruh. Saya terpercaya akan rencana Tuhan. Nah, teman saya ini yang dari Wamena terus berusaha untuk membuat saya berangkat. Ya, dengan kenalannya dia mencoba untuk memberangkatkan saya melalui pesawat lain, melalui Hercules. Ya, tapi jam 11 siang kami mendapat berita ya, kepastian bahwa landasan ditutup untuk semua pesawat penerbangan dan semua penerbangan pesawat apapun dibatalkan, sehingga sepertinya saya akan nyangkut di Wamena di ujung gunung, di atas gunung itu, dan schedule saya akan hancur berantakan. Ya. Tapi saya tetap fokus dan saya tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Saya tidak tahu situasi di sana, tapi saya tetap menjalankan tugas saya bagi di SMP, di SMA. Ya, Tuhan itu baik. Saya tidak tahu nanti bagaimana ini, ya, dengan schedule saya. Lalu pada sekolah yang terakhir, ya, di SMA Negeri Jayapura, kira-kira jam 12.30, kami selesai bagian Alkitab, kami kumpulkan mereka di lapangan voli. Tiba-tiba teman saya yang dari Wamena itu berlari-lari dari sana, dia wajahnya gembira sekali, sumringah, mengatakan, "Pak, cepat kita pulang, Pak. Kenapa? Kita makan siang, Pak. Ini ada pesawat penerbangan khusus." Apa yang terjadi, saudara sekalian? Rupanya Gubernur Papua memerintahkan Wakil Bupati Wamena untuk segera turun ke Jayapura untuk ada meeting penting. Bagaimana caranya? Terserah, ya. Dan di sana ada pesawat jet namanya Express Air yang pilotnya sudah kembali ke penginapan, ke hotel untuk tidur siang, ya. Dan itu dibangunkan, ya. Sehingga saudara sekalian, saya puji Tuhan, ya, bahwa saya bisa ikut serta dalam pesawat jet dari Wakil Bupati Wamena, dan di pesawat itu hanya beberapa gelintir orang saja. Dan saya melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa, ya. Dari keadaan yang impossible, ya, yang tidak punya pengharapan, dan saya akhirnya bisa kembali ke Jayapura. Sorenya saya bisa ke Universitas Cendrawasih, dan ini bisa menjadi kesaksian bagi teman-teman saya di Jayapura. Saudara sekalian, bahwa apa yang tadi sampaikan adalah dalam situasi apapun, ya, dalam situasi apapun, ketika kita fokus kepada Tuhan dan percaya pada karakternya, ya, bahwa Allah itu baik, ya, Dia dapat menjatuhkan kuasanya pada situasi yang zero, yang impossible, menjadi sesuatu yang possible dan penuh pengharapan. Ya, apapun keadaan saudara pada saat ini, God is good all the time. All the time, God is good. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Steve. Luar biasa, Pak Benyamin. Kesaksian yang singkat sungguh memberkati kita semua, di mana Bapak melayani Tuhan sampai ke Papua sana dengan tugas yang mulia. Namun karena ada suatu halangan ketika pesawat untuk kembali tidak dapat terbang, tapi Tuhan menyediakan pesawat yang eksklusif, jet eksklusif untuk Bapak. Tuhan sungguh mengasihi Bapak. Terima kasih Pak Benyamin Bambang Yono. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita kembali akan mendengarkan kesaksian berikutnya. Di sini kita melihat ada Pak Timotius Ferry. Boleh Pak Timotius Ferry untuk menyampaikan kesaksian bagi kita, Pak. Silakan Iya, Pak. Shalom. Videonya Pak, videonya bisa dibuka. Ya, Iya. oke. Pak Timotius, silakan. Shalom. Shalom, kedengaran? Shalom Pak, shalom. Pak. Shalom Pak. Shalom. Puji Tuhan, saya bisa Shalom. bertemu pada malam hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena Yesus segala-galanya bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Saya nggak kepikir yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, dan nggak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi yang mengasihi. Itu firman Tuhan itu rema di dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya latar belakang sebelum itu saya kenalan dulu ya. Nama saya adalah Evangelis Timotius Ferry Unggara. Saya sekarang pelayanan juga yang Pak Benyamin katakan, melayani di Gideon. Saya pernah jadi dipercayakan menjadi ketua. Bahkan para bisnismen memakai kami juga di Pugosper Bisnismen menjadi sekretaris. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan ditempatkan di mana Tuhan percayakan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Benar-benar saya luar biasa, saya latar belakang orang Buddha. Saya belajar yang benar itu, keselamatan itu yang mana gitu. Saya belajar agama Buddha, belajar agama Islam gitu ya. Semua itu sia-sia, tapi mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saya bisa dipilih dari 9 keluarga jadi hamba Tuhan. Itu karena kuasa Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur Tuhan kita, Tuhan yang baik ya. Tuhan yang nggak pernah mengecewakan, Tuhan yang nggak pernah meninggalkan. Saya benar-benar ketika saya butuh, waktu itu kami berumah tangga, modalnya itu hanya berdoa menjerit kepada Tuhan. Istri saya latar belakang orang Padang, tapi bersyukur dia menjadi pendoa syafaat, ya. Bersyukur waktu itu kami butuh dana untuk pernikahan kami 40 juta. Kalau secara logika nggak mungkin gitu ya. Tapi kita percaya apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan sediain. Puji Tuhan, kalau kita tahu kalau Chinese itu nggak mungkin mengalami keuntungan ya di dalam pernikahan ya, pasti mengalami rugi gitu. Tapi puji Tuhan ya, kami latar belakang Chinese, ketika pesta itu benar-benar ya 40 juta dihitung-hitung sama saya itu nggak ada, kalau secara logika nggak mungkin gitu ya. Tapi puji Tuhan 40 juta datang, keluar 40 juta. Itu kuasa doa ya, kuasa Yesus segala-galanya. Kita luar biasa. Bahkan kejadian kemarin, handphone saya hilang gitu ya. Saya berdoa benar-benar apa yang firman Tuhan rema di dalam kehidupan saya secara pribadi. Tuhan, saya pengen handphone yang lebih baik, yang RAM-nya 6 ya, yang sekarang ini pakai. Waktu itu handphonenya RAM-nya 2 gitu ya, nggak bisa dipakai pelayanan, suka ngeheng. Tapi puji Tuhan, apa yang nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah timbul di Tuhan sediain. Handphonenya Tuhan di depan mata ya, Tuhan kasih yang terbaik untuk pelayanan, untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Bahkan saya bisa bersyukur, bisa ketemu Pak Sepi, Pak Robert, semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah kita di malam hari ini lebih antusias lagi, lebih mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, ini kesaksian kami. Puji Tuhan.
Saya serahkan kepada Pak Sepi. Terima kasih Pak Timotius. Iya. Kami bersyukur ya Bapak, dalam sekeluarga Bapak sudah dipakai Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan Bapak, bahkan Pak Timotius juga menyaksikan bahwa kemurahan Tuhan di dalam kebutuhan Pak Timotius selalu Tuhan sediakan yang terbaik dan tepat pada waktunya. Luar biasa Pak, Tuhan kita memang Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup di tengah-tengah kita yang percaya. Amin. Tuhan memberkati Pak Timotius. Terima kasih Pak. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan satu kesaksian berikutnya di sini karena waktu kita agak terbatas, jadi nggak apa-apa. Pak Rudi Setiawan bisa memberkati kita dengan kesaksian Bapak. Terima kasih Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Stevi buat kesempatannya ya. Ini anggap kita bersaksi pada season yang kedua. Karena kesaksian Tuhan, kesaksian saya, pertolongan dan kebaikan Tuhan itu terlalu banyak dan luar biasa. Kalau mau saya sampaikan mungkin 3 hari 3 malam nggak selesai Pak. Ya, yang pertama sekali saya ingin kembali dulu flashback ke belakang sedikit Pak ya, masa lalu saya. Jadi saya itu dulu kalau sudah mabuk minta uang ke toko-toko, ngetrek di toko-toko Pak. Dengan mabuknya saya, dengan keberanian yang selalu dibarengi dengan alkohol. Dan itu hampir setiap hari Pak. Hampir setiap hari. Bahkan kalau ada seseorang yang tidak mau memberi dengan saya, itu rumahnya itu lampu saya putusin Pak. Saya pecahin. Dan ini suatu kesaksian yang begitu luar biasa karena ada seseorang yang lampunya saya pecahin sekarang jadi jemaat satu gereja dengan saya Pak. Jadi dia juga terheran-heran dengan saya itu. Kok artinya Om Rudi dulunya orang yang nggak benar, orang yang jahat, kok sekarang bisa berdiri di atas mimbar? Ya itu. Dan juga saya itu Pak setiap hari selalu kalau sudah istilahnya kalau orang sudah fly sedikit, saya itu selalu buat mainan Pak yang namanya golok. Karena saya selalu mencari ilmu kekebalan Pak. Jadi saya itu selalu mencari orang-orang yang pinter. Kemana saja, di mana saja saya selalu kejar Pak. Dan itu perbuatan-perbuatan saya yang benar-benar setelah saya ingat, setelah saya mengenal firman Tuhan, saya mengerti firman Tuhan, itu perbuatan saya yang sangat-sangat jahat sekali Pak di hadapan Tuhan. Bahkan saya pada saat itu di sebelah gereja Pak, ada band, artinya itu ada sewa musik. Gereja jalan, saya juga bandnya jalan Pak. Tapi saya selalu menyanyikan lagu-lagu dunia karena saya senang menyanyi Pak. Jadi itu sesuatu hal yang sepertinya itu kalau saya renungkan, saya bayangkan itu, wah saya tidak bisa berkata-kata Pak. Tuhan itu memang baik dan sangat-sangat baik di dalam kehidupan saya. Saya itu dulu kalau saya mau katakan, saya sudah ada di lumpur dosa yang mungkin sudah terlalu dalam Pak. Mungkin sudah sampai di dagu Pak. Mungkin udah sampai di mulut, tinggal mungkin nafas saya yang terakhir. Tapi di situ Tuhan luar biasa Pak dalam kehidupan saya. Yang dibilang luar biasa itu Tuhan menolong saya, mengangkat saya, memenangkan saya. Terlebih pada hari-hari ini saya selalu terlibat dalam pelayanan baik di wadah gereja maupun di wadah full gospel. Itu suatu kemurahan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Seperti tadi ada persaksian Bapak ya. Katanya dalam 1 Korintus 2 ayat 9, itu juga semacam, itu juga ayat emas dari saya Pak. Saya selalu ingat apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dari dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Ini juga terjadi di dalam kehidupan saya sebagai untuk setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan memang betul Pak, ini nyata. Dan saya juga bersyukur sebelum saya meneruskan kesaksian saya, tadi Pak Pendeta Pastor Tarigan menyampaikan Ayub 42 ayat 2, rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Dan itu sekalipun firman Tuhan tadi sekilas dan sebentar, tapi benar-benar mengoyak hati saya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin dan terjadi di dalam kehidupan saya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal Pak. Dan ada satu lagi Yeremia 29 ayat 11, rancangan yang Tuhan berikan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini juga nyata di tengah-tengah kehidupan keluarga saya. Dan dulu saya Pak pada saat masih belum bertobat, masih belum menikah, saya itu sepertinya sebagai
preman yang punya wilayah di daerah saya di kota kecil Jatibarang, Pak. Dulu di Jatibarang belum ada jalan baru, adanya jalan lama yang selalu lewat di kota. Setiap bus, setiap truk sebesar apapun harus lewat di kota. Dan di situ ada lampu merah. Itu saya, Pak, yang punya wilayah lampu merah dulu. Jadi di situ ada pedagang asongan, ada copet. Itu selalu dia takut sama saya dan segan sama saya. Tukang beca juga di situ. Kalau yang mangkal, kalau saya yang sudah naik, dia nggak berani minta uang sama saya, minta bayaran. Jadi sekalipun saya mungkin punya tubuh kecil, tapi saya itu terlalu berani, Pak. Karena mungkin modalnya itu alkohol. Dan saya juga teringat, di situ ada persekutuan doa eklesia. Kalau ada persekutuan doa, saya di depan nongkrong, Pak, pegang minuman di botol. Itu kalau saya ingat, Pak, saya menangis di hadapan Tuhan itu. Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan saya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sungguh ajaib, Pak. Sekarang saya dimenangkan Tuhan. Saya yakin dan saya percaya setiap perbuatan saya setelah saya bertobat, itu saya yakin menyenangkan hati Tuhan, Pak. Jadi banyak demonstrasi yang Tuhan berikan kepada saya, Pak. Jadi pada saat hari-hari ini saya diberikan kepercayaan Tuhan untuk sebagai fotografer, Pak, ke sekolah-sekolah. Dan saya sampaikan ke sekolah-sekolah, bukan sekolah-sekolah BPK atau sekolah-sekolah Santa Maria, Pak. Tapi sekolah-sekolah yang berbasis agama tetangga kita, Pak. Saya keluar masuk pondok pesantren, saya keluar masuk ke madrasah-madrasah. Itu sesuatu hal yang bagi saya tidak keder, Pak. Tidak bingung, tidak grogi. Saya dengan PD-nya, Pak. Karena saya yakin dan percaya semua ini pertolongan dan semua ini seizin daripada Tuhan. Dan pada saat itu saya juga pernah punya mengeluh, Pak. Kok saya di dalam satu keluarga dengan 5 bersaudara, saya sendiri yang terlihat secara manusia itu paling hitam, paling dekil. Tapi hari-hari ini saya diingatkan Tuhan, saya mungkin paling hitam, paling dekil itu secara jasmani, secara manusia. Tapi saya di hadapan Tuhan paling bersih, paling artinya itu paling bisa di dalam melayani Tuhan, Pak, di tengah-tengah keluarga saya. Jadi saya bukan memamerkan kerohanian saya, bukan, Pak. Ini suatu kenyataan. Di tengah-tengah keluarga saya itu mungkin kalau ada acara, mau kematian, orang manten, apapun, selalu saya yang ditunjuk untuk selalu disuruh berdoa atau seluruh sambutan. Jadi itulah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya sampaikan, Pak, saya itu keluar masuk di pondok-pondok pesantren. Bahkan ada satu pondok pesantren sekolahan yang berbasis agama di tetangga saya itu, Pak. Kepala sekolahnya Bu Haji, dia pernah katakan dengan tulus sama saya, Pak. Katanya, tolong Pak Rudi, suatu saat kapan waktunya bisa kasih pencerahan buat guru-guru, buat murid-murid di tempat ini. Wah, saya itu merasa luar biasa. Jadi bukan saya bangga kehebatan saya, Pak, tapi saya bangga punya Allah itu luar biasa, sungguh hebat. Allah kita itu hidup, Allah kita itu sangat luar biasa, Pak. Dan ada satu lagi juga, Pak, itu seorang ustadz dan dia juga guru di sekolah madrasah, Pak. Dia sampaikan kepada saya, tolong Pak Rudi, kapan-kapan bisa memberikan pencerahan kepada guru-guru, kepada murid-murid. Saya yakin dan saya percaya Pak Rudi itu bisa, artinya tuh. Jadi hari-hari ini juga, Pak, kalau saya merenungkan semua kebaikan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya selalu berpegang kepada Tuhan. Saya terus punya prinsip, punya hati, selalu sungguh-sungguh untuk selalu punya ucapan syukur kepada Tuhan dalam segala hal apapun, Pak. Saya selalu mengucap syukur dan terus saya berusaha untuk berbuat baik. Kalau sampai saya belum bisa berusaha berbuat baik, saya punya hati tidak akan mengecewakan orang lain, tidak akan menyakiti orang lain. Bahkan saya akan berusaha untuk membahagiakan orang lain, Pak. Karena kehidupan saya yang dulu itu begitu jahatnya, begitu luar biasanya. Dan kalau saya mau kasih tahu, saya dari SEP Pak sudah mengenal yang namanya wanita. Saya tahu dulu yang namanya di Jakarta, Hotel Paripurna, Hotel Melati, Hotel Metropol, bahkan sampai ke Semarang. Itu kejahatan-kejahatan saya dulu, Pak. Tapi Tuhan itu memang baik. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, kalau Tuhan itu mencari orang-orang yang dulunya jahat,
orang-orang yang dulunya tidak benar dan akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat orang lain, untuk menjadikan orang itu takjub, orang itu heran, bukan heran sama saya, tapi heran sama kebesaran Tuhan. Dan saya juga selalu berusaha punya hidup di dalam kerendahan hati. Saya terus merenungkan firman Tuhan, saya terus membaca firman Tuhan, bahkan saya tidak jemu-jemu berdoa buat orang lain, Pak. Saya dalam keadaan sakit waktu Januari terpapar COVID pun, saya badan secara manusia, jasmani saya lemah, tapi saya tetap berdoa, saya tetap setia, walaupun dengan berbaring, Pak. Yang luar biasa saya mau katakan, saya tetap mendoakan teman, mendoakan saudara, apalagi mendoakan keluarga. Itu pada saat saya sakit, pada saat lemah. Dan mungkin secara manusia saya sudah berputus asa, Pak. Tapi saya yakin, saya percaya. Setiap saya mau berdoa, saya menyanyikan satu pujian. Yang sampai hari ini pun pujian itu terus mengyang-yang. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Dan kalau saya hidup hanya untuk Kristus, kalau saya mati itulah suatu keuntungan. Inilah, Pak, yang ada di dalam pikiran dan hati saya. Biarlah saat malam hari ini saya saksikan kemurahan kebaikan Tuhan memberkati kita semua, memotivasi kehidupan kita semua, Pak. Dan saya kemarin juga waktu anak-anak masih kuliah, Pak, pertolongan Tuhan itu memang luar biasa, Pak. Sampai hari Jumat saya membutuhkan uang untuk membayar akan memasuki anak saya skripsi yang besar, Pak. Saya belum megang uang sepeser pun, Pak. Kalau hari Jumat tidak akan saya setor, anak saya hari Senin tidak bisa ikut skripsi. Tapi Tuhan luar biasa, Pak. Kamis sore saya mendapat telepon dari satu sekolahan. Dan sekolahan itu SMK Muhammadiyah, Pak. Bukan sekolahan BPK, bukan sekolahan Santa Maria. Tapi sekolahan yang berbasis agama tetangga kita, sepupu kita mungkin, Pak. Dia telepon dengan saya, Pak. Itu bendaharanya langsung, Pak Rudi besok ke sekolah ambil uang. Saya perlu 8,5 juta, Pak. Tapi itu yang uang saya ambil 12,5 juta. Jadi itu Tuhan itu memang baik dan sangat-sangat baik, Pak. Tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya bayangkan. Dan itu pertolongannya Tuhan yang terjadi di tengah-tengah keluarga saya. Karena itu saya selalu terus-menerus untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Sampai mungkin ajal menjemput saya akan sungguh-sungguh sama Tuhan. Akan setia sama Tuhan, akan taat dan tunduk kepada Tuhan. Dan seringkali, Pak, saya membutuhkan uang untuk membayar anak-anak kuliah, untuk membayar anak-anak masuk skripsi, maupun yang terakhir mau wisuda. Seringkali saya itu tidak pernah memegang uang sepeser pun, Pak, untuk membiayai. Tapi pada saatnya waktu Tuhan itu indah dan waktu Tuhan itu tepat. Dan saya pegang setiap janji daripada firman Tuhan. Ya dan amin, Pak. Tuhan tidak pernah mempermalukan anaknya, Pak. Tuhan selalu mengangkat. Jika kita terjatuh, tidak sampai tergeletak. Ini yang saya rasakan, suatu kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga saya. Dan saya sungguh sangat bersyukur, Pak. Kalau hari-hari ini juga istri melayani, anak-anak melayani, itu suatu kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan. Biarlah pada saat malam hari ini, seberapa kita yang sudah ada, kita sama-sama mendengar, dan saya juga yang sebagai memberikan kesaksian, terus mendorong, memberi semangat buat saya, untuk saya tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Dan ada juga, Pak, seorang tokoh Muhammadiyah, dia seorang Pak Haji, kepala sekolah, dia sering kali telepon, bahkan dia minta saya datang. Saya tidak berbicara pemberian dari dia, Pak, tapi dia membutuhkan saya. Dia tahu saya berlainan latar belakang, dia tahu saya berbeda iman, tapi dia mempercayakan kepada saya. Dia bukan orang main-main, Pak, dia orang besar. Di sinilah letak Tuhan itu luar biasa di tengah-tengah kehidupan saya. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu begitu baik di tengah-tengah kehidupan saya. Dan ini, Pak, yang bisa saya saksikan. Biarlah kapan-kapan dan sewaktu-waktu ada kesaksian-kesaksian lain yang lebih hidup lagi, Pak, akan saya saksikan kembali, Pak, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk membanggakan diri saya, Pak, tapi saya akan membanggakan Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, Pak Steve. Tuhan Yesus memberkati kesaksian saya ini. Terima kasih, Pak Steve. Saya kembalikan lagi kepada Pak Steve. Rudi Setiawan, kesaksian Bapak itu sangat-sangat memberkati kita semua. Saya secara pribadi sangat tersentuh dengan kesaksian Pak Rudi Setiawan. Ya, ini membuktikan, sekali lagi membuktikan bahwa Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa.
yang mengubah kehidupan seorang Pak Rudi Setiawan, ya, yang latar belakangnya kelam, tapi hari-hari ini dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Rudi Setiawan. Kita tunggu kesaksian berikutnya Pak Rudi Setiawan. Tuhan memberkati Pak. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan mendengarkan kesaksian lagi. Baik, ini di sini saya lihat ada Pak Tirta Kesuma Harja. Pak Tirta, shalom Pak. Mic-nya Pak. Shalom. Ya, oke Pak Tirta. Mohon memberkati kita semua dengan kesaksian Pak Tirta. Kami percaya kesaksian yang luar biasa Pak Tirta sampaikan untuk kita semua. Tuhan memberkati Pak Tirta, silakan Pak Tirta. Mohon maaf ya. Memang Tuhan itu luar biasa. Mohon maaf kalau suara saya sedikit agak terganggu. Saya hidup saat ini ya karena Tuhan, memang Tuhan luar biasa. Seperti apa tadi Pak Rudi Setiawan menyaksikan. Itu luar biasa. Saya saat ini hidup itu nyawa saya yang kedua ya. Saya waktu umur 11 mestinya udah mati. Udah mati. Saya belum jadi orang Kristen. Makanya sampai saat ini saya percaya Tuhan tuh menyelamatkan, melindungi, memberkati bukan orang Kristen, bukan hanya orang Kristen, tapi semua manusia, umat ciptaannya itu dilindungi, diberkati, dan diselamatkan. Itu saya percaya karena saya waktu itu belum, saya orang Tionghoa ya, papa mama memang Konghucu. Saya tenggelam di kolam renang di mana tidak ada orang satupun di Cimelati, kalau yang tahu Sukabumi. Saya tenggelam itu di situ, saya nggak bisa berenang, hanya kita anak-anak. Nah ini orang tua yang punya anak-anak umur belasan, hati-hati, anak-anak itu nakal ya. Saya lihat di pinggir kolam itu tulisannya 110 cm. Nah, anak-anak umur segitu kan kita kalau ada timbangan kita timbang, kalau ada ukur kita ukur, itu selalu kan gitu. Kita mau tahu ada perkembangan, gue tambah tinggi, gue tambah berat kan gitu. Saya ingat saya 120 cm. Saya lihat di pinggir kolam tuh 110. Saya pikirkan saya nggak bisa berenang pun, saya pikir saya jingkai aja ini kan nggak tenggelam toh. Iya kan, bisa napas gitu. Itu pikiran anak. Waktu itu saya sama adik saya yang sekarang di Sydney, di bawah saya 2 tahun, saya bilang, lu nyemplung, ntar kalau tenggelam gue bantuin, coba gila kan. Saya juga nggak bisa berenang. Coba bayangin. Adik saya takut, dia lari. Orang tua jauh di sana, di Cimelati itu kan tempat kayak garden ya, park, gede, jadi orang tua udah buka makanan di sana, dia suruh kita makan, kita lari dulu. Saya seneng air itu, memang. Akhirnya saya tenggelam di sana, begitu saya nyemplung, saya nggak turun dikit-dikit dari pinggir gitu, nggak. Sinyalnya terganggu ya Pak Tirta. Pak Tirta bisa dengar suara saya Pak? Sinyalnya terganggu di sini Pak. Baik, kita tunggu sebentar, mungkin sedang disambung kembali. Setelah Pak Tirta nanti ada Pak Israel Munte akan menyampaikan kesaksian. Setelah Pak Israel Munte, apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan kesaksian berikutnya?
Di sini ada Ibu Liani, saya lihat. Kemudian ada Pak Gultom. Ibu Nur mungkin akan menyampaikan kesaksian. Baik, sepertinya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. ya. Ya, saya tanpa persiapan, tapi saya Ya. Sepanjang hidup saya Tuhan senantiasa memberikan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Saya sangat mengimani bahwa pencobaan-pencobaan tidak melebihi kekuatan yang ada pada kita. Dan ketika suami saya harus dipanggil Tuhan, hampir 34 tahun yang lalu, ketika itu saya disadarkan melalui ayat ini, sehingga dengan segala kemampuan dari Tuhan, saya dapat melangkah, menjalani hidup, dan mendidik, mengasuh, merawat 4 anak yang ditinggalkan. Dan sekarang mereka sudah menikah semua, dan rumah tangga mereka baik-baik semua. Sungguh Tuhan luar biasa bagi saya. Sementara itu, kesaksian malam hari ini, saya mengatakan bahwa Allah sungguh baik, amat baik dalam kehidupan saya. Dan di masa tua saya berharap saya hanya mencari perkenanan Tuhan untuk lebih berkualitas di mata Tuhan hidup saya. Terima kasih, Tuhan berkati.